warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kelas ini. Ya mungkin sebagian dari ibu-ibu tadi ikut ya kelas bahasa Arab dan kajian pagi ya, Masya Allah bisa berlanjut lagi ya, masih bisa tetap ingin mengikuti kelas menerjemah ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya ya kepada siapa saja yang mempelajari Al-Qur'an ya, karena kan satu hurufnya ini dibalas 10 kebaikan. Ya, bisa kita bayangkan jika kita baca Quran, kita terjemah satu kata, diulang lagi pembahasannya. Ya, ya selama kita ikhlas insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuk kita ya. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat 22 kita atau selesai ayat 22 ya? Belum selesai. Belum selesai ya. Baik, Belum. Ya. Kalau gitu kita ulang saja dari awal ayat 22 ini. Mungkin diawali dengan pembacaan ayat ini oleh Ibu siapa tadi? Ibu Yusni Tati. Ibu siapa panggilannya? Ibu Yusni kah? Bu Yus saja. Ibu Yus. Silakan Ibu Yus. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasan wassama bina'an wa anzala minas sama ima'an fa akhraja bih minas samarati rizqan lakum wala taj'alu billahi andadan wa antum ta'lamun. Baik. Sekarang kita akan sama-sama ya di 22 ini. Alladzi Yang. Oke, alladzi yang ya. Kata apa dia di dalam buku panduan? Kata penghubung bermakna yang gitu ya. Ya, jadi ini kata penghubung. Oke. Ja'ala itu KKBL. Betul. Kenapa dia KKBL? Ya, dia adalah pekerjaan yang dilakukan terus didominasi dengan fathah. Betul. Karena dia ini akar kata. Ya. Kemudian harokatnya banyak fathahnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya di kamus ja'ala. Kemarin sudah sampai mana ya? Kemarin udah selesai, Tat. Aku terjemahinnya. Oh, terjemahinnya selesai? Yang sama Ustaz Solehin kan bersambung. Ustaz kan nggak selesai pagi, disambung jam Ustaz Solehin. Saya terjemahin, disempurnakan beliau, terus undur diri karena ada tamu. Oh, berarti udah selesai nih ayat 22? Insya Allah sudah. Oh gitu, kalau gitu nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, berarti kita tidak perlu buka kamus ya. Oke ya, ja'ala tinggal kita review lagi sejenak ya. Ja'ala berarti kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi, karena dia ini sudah 3 huruf ya. Oke, apa artinya ja'ala? La menjadikan, lakumu, la-nya huruf, kumnya kata ganti ya, untuk kalian atau bagi kalian, al-arda bumi ya, bumi firasyan hamparan
Oke, firasyan artinya hamparan. hamparan. Ya, dari kata farasya. Farasya, Ya, di sini menghamparkan. menghamparkan. Ya, di sini dia punya ciri tanwin yang berarti kata ini adalah kata benda. Ya, Salah satu ciri. ya. Firasyan kata benda, wassama'a Bumi. dan langit. Langit. Nah, ini nih, ini sering kita lewati. Pokoknya al-ardo atau al-ardu atau al-ardi dan as-sama, ya ini apa istilahnya? Ya Sering. aduh, sering kita ingat, sering kita lewati kan, al-ard as-sama. Ya, itu artinya bumi dan langit. Oke ya. Kemudian wassama'a dan langit binaan Binaa Ada atap. ya, binaan. Sebagai atap. Ya, akar katanya apa dia? Bana. Bana ya. Bana ya beni. Ya, binaan sebagai atap. Mumtaz wa anzala Dan menurunkan. Dan dia menurunkan. dan dia menurunkan. Baik. Kita lihat di sini ada awalan a untuk kata anzala ini. Ya, masuk ke dalam kategori kata apa dia ini? Kata benda? Kata KKBL. KKBL. Baik, dari mana kita melihat dia ini KKBL? Padahal ada awalan alif nih. Awalan alif ini kan ciri KKBS kan, Anita. Katanya ada 3. Oke, ternyata betul. Ternyata dia ini jawabannya banyak fathahnya nih. Ya, biasanya kata KKBL itu banyak fathahnya dia. Terutama bagian ujungnya itu dia akan fathah. Ya. Dan anzala ini kalau ibu-ibu lihat di kamus nggak ada bapak-bapaknya kan ini ya. Ya. Kita. Di kamus kita lihat di buku panduan halaman 7. Ya, itu nanti dia ini masuk ke KKBL yang sudah ada tambahan alif di depan. Ya, yang mana polanya? Yang pola ini nih. Af'ala. Ada nggak di buku? Af'ala. Halaman 7 tuh yang kotaknya kecil panjang. Ya. Kecil panjang af'ala ya polanya ya. Iya, kan itu ada banyak ya. Ada fa'ala, ada fa'ala, tafa'ala. Ada Ifta'ala, infa'ala, ada af'ala. Apa sih kamu tuh senangnya mengganggu? Ya. Nah, jadi anzala ini dia masuk ke KKBL yang polanya itu af'ala maksud saya. 9, pola ke-9. Ya enggak? Ya. Oke ya. Ya, jadi alasannya itu. Kalau kita mau lihat apa namanya? Ya teorinya ya mengikuti pola af'ala. Tapi simpelnya ya meskipun ada awalan alif karena banyak fathahnya dia menjadi KKBL. Nah, itu jawaban simpelnya. Gitu ya. Kata kunci. Kata kunci tips lah, tips. Tips. Baik. Ya, wa anzala dan ia menurunkan. Maksudnya siapa? Allah. Dan Allah menurunkan minas samai dari as-samai Dari langit. Oke, ma'an. Air. Ini sudah pernah dibuka belum kamus ya? Udah Akar kemarin katanya apa? di kamus Indo. Oh, sama saya ya? Bukan? Pak Anton malah yang jawab. Oh iya, sama saya ya. Apa akar katanya nih? Maha ya? Maha apa maha? Adanya di kamus Indo. Oh, ada di kamus induk ya ini ya? Ya kemarin Pak Anton, tapi aku lupa nih nggak tulis kemarin. Ya, dia ma'an ini dari maha dia. Jadi hamzahnya itu perubahan dari huruf H. Gitu. Kita coba. Oke, itu sudah dibahas berarti ya. Ma'an artinya air. Fa'akhroja. Maha. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Fanya maka. Maka Ia mengeluarkan. Ia mengeluarkan. Bihi. Dengannya. Dengannya. Oke, dengannya.
maka Allah mengeluarkan bihi dengannya, dengan air, minat tamaroti, Ada sebagian Bisa Apa? buah-buahan. Marat Buah-buahan. buah-buahan, buah-buahan. ya. Dan fa'akhroja tadi, berarti sama kan dia? Fa'akhroja ini sama kayak anzala, polanya. Ya nggak? Ya, berarti kalau sama ini sama juga kata kerja bentuk KBL. KKBL gitu kan. Lampau. Oke. At-samaroti, buah-buahan, rizkon, Rizkan Rezeki. sebagai rezeki. sebagai Rezeki. rizki. Ya, dia ada tanwinnya juga kata Kata benda. benda. Lakum untuk kalian. Kalian. Fala. Oke, adalah dan setelahnya ada kata kerja bentuk sedang. Maka artinya jangan. Nah, kenapa dia jangan ya di sini? Karena ada pola KKBS, jadi lanya bisa berarti jangan. Yang telah diterangkan seperti itu. Ya, rumusnya apa dia? La jangan itu. Bentar, di sini di buku di akhirnya. buku teori ada kayaknya. Aku Di buku- nyatet. Di buku teori nggak ada di buku teori. Aku nyatet loh, Tat. Oh ya? Kayaknya. Tapi aku Coba nyatet. apa di buku teori? Oh, catatan sendiri. Maksudnya dari penjelasan metodenya nggak ada nih rumus La. la ini. Karena ini Telah kalau kata itunya ditanwinkan ya? Ditanwinkan, disukunkan ya? Iya, betul. Jadi rumusnya itu la kalau bertemu kata kerja bentuk sedang dan akhirnya mati, ya ini la-nya artinya Janganlah. jangan. Jangan. La mati jangan. ya La mati jangan. iya iya betul. Jangan Hidup mati. tidak. Yang diikuti kata La hidup. hidup artinya tidak. La hidup tidak. Jangan mati tapi tidak boleh hidup. Aduh, buyang itu. Jangan tidak boleh hidup. Ya, ini rumus untuk la. Nah, kita lihat sekarang kita terapkan di sini adalah ketemu kata kerja bentuk sedang. Ujungnya apa nih? Ujungnya ternyata dia mati. Nah, jadi kita bisa pilih la-nya ini jangan, gitu kan? La mati jangan. Fala maka jangan. Taj'alu kalian menjadikan awalan ta akhiran wau a Pau alif walif kalian. Ja'ala tadi sudah menjadikan lillahi untuk Allah. Lantas anda dan Anda tandingan. tandingan atau sekutu. Baik. Ini ada awalan a di depan nih. Kata apa dia? Kata kerja apa dia? Anda ada KKBL. KKBL. Mana lagi nih? Anda dan kata kerja apa ini? Benda. Kata benda. Kan ada Bertanwin. Ada Ya. tanwin. Jadi nggak semuanya yang awalan alif itu dia kata apa namanya? Kata kerja. Iya, ding, cirinya ada tanwin, avantat. Ya, itu tadi apa namanya? Kecohan saja. Diketok. Ya. Tim ya ini. Jebakan. Ya, jebakan. Jadi Anda dan ini artinya sekutu, ya. Sekutu-sekutu Ya, sekutu-sekutu karena ini jamak dia. dan Bukan? wa antum Wa antum Dan dan kalian atau sedang kalian tidak atau biasa juga padahal kalian wa-nya itu lima ta'lamuna mengetahui. Ketahui, Ustaz. kalian mengetahui. Nah, nih lihat nih, ada antum kalian, ta'lamuna kalian mengetahui. Penegasan atau bukan? Iya. Penegasan atau bukan? Wa antum dan kalian, ta'lamuna kalian mengikuti, kalian mengetahui. Kan 2 kali, Tat. Nah, itu penegasan atau bukan coba? Dan antum menjelaskan itu menjelaskan apa ya? Ya. Nah, ini yang kayak begini, ini namanya bukan penegasan. Mana kursorku? Apa itu, Tat? Apa namanya, Bu? Iya, ini bukan penegasan. Ini biasa aja. Oh. Meskipun di sini artinya kan kalian mengetahui ya.
Ya, betul. Kalian telah mengetahui ya. Bukan kalian telah mengetahui, ini kalian mengetahui Ya. nih, Bu. Kalian mengetahui. Kalau telah kan bentuk lampau. Iya, Ya. iya. Jadi kenapa di sini apa namanya? Artinya itu ada kaliannya, karena di kamus itu kan diterjemahkan secara harfiah. Ya. Ya. Ya, jadi awalan ta, akhir nun kan memang artinya kalian, ya mengetahui. Nah, tapi bertemunya antum dan ta'lamun ini, yang artinya antumnya kalian, kemudian ta'lamunnya kalian mengetahui ini, bukan bentuk penegasan. Kenapa? Karena kata kerjanya terpengaruh dengan apa namanya? Ya, terpengaruh dengan antum, maka muncullah awalan ta, akhiran waw nun. Ya, jadi sebenarnya ini bukan penegasan, tapi ini justru ciri awalan ta akhiran waw nunnya itu ciri kata kerja yang kemasukan antum. Gitu. Karena kalau mengikuti antum justru cirinya. Ya, kalau wa antum ta'lamu, nah itu jadi jadi apa namanya? Jadi membingungkan secara arti. Ya, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian dia mengetahui. Nah, bingung kan? Ya kan antum laki kamu mengetahui, wa antum kalian, kamu mengetahui. Ya, itu kan beda ya. Seandainya tidak ada wa antumnya juga sudah ini ya Ustaz, ya, menggambarkan ta'lamun itu. Ya. Itu ya. Nah, jadi bukan penegasan seperti misalkan lakod gitu ya. Nah, kalau lakod ini kan laknya sungguh. Ya kan? Laknya sungguh, kodnya juga sungguh. Nah, baru yang seperti ini penegasan nih. Ya, karena antara satu dan yang lainnya itu tidak memiliki pengaruh, ya kan? Kalau ini kan memiliki pengaruh nih. Antum ya mempengaruhi kata kerjanya, makanya jadi kalian. Paham nggak maksud saya? Paham maksudnya memiliki pengaruh, misalkan huwa. Kalau jalasa jadinya terdengar suara saya? Halo? Halo, iya. Iya. Misalkan huwa, kemudian ada jalasa nih, kata kerja bentuk sedangnya bagaimana jadinya? Jadinya yajlisu. Huwa yajlisu. Jadi ya-nya ini didapatkan karena pengaruh huwa. Nah, sama antum. Ya. Tadi misalkan alima, tambahkan ta cirinya, kemudian tulis alimanya, dikasih waw nun. Ya, ta'lamuna. Ya, jadi munculnya itu karena nih ya pengaruh dari antum. Nah, maka di sini kita boleh menerjemahkannya wa antum ta'lamun, sedang atau padahal kalian, ta'lamuna mengetahui. Jadi kaliannya lagi ini sudah diwakilkan oleh antum. Ya, kalau kalian mengetahui kan terlalu panjang dan boros. Gitu. Paham? Halo? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Kalau sudah itu tinggal ini deh terakhir sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya. Tadi Ibu Yus ya, boleh diurut gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, silakan. Ya, orang-orang yang gitu misalnya. Atau orang yang dan seterusnya. Alladzi, orang yang ja'ala. Sebentar. Alladzi di sini tidak cocok nih kalau artinya orang yang nih, Bu. Alladzi yang atau dialah yang, karena di sini artinya apa ya? Allah gitu kan. Allah ya. Ya, dia atau Allah lah yang, atau dialah ya. Dialah yang Dialah yang telah menjadikan lakum al-ardo untuk kalian bumi, firasang wasama'i, wasama'a,
Wasama'a, bumi sebagai hamparan, dan langit binaan sebagai atap. Wa anzala, dan dia menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air, fa'akhraja, maka dia telah mengeluarkan dengannya buah-buahan samaroti, buah-buahan rizqan, rezeki, lakum untuk kalian, fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi untuk Allah andadan, tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Oke. Ya, jadi kalau kita terjemahkan artinya saja, kita baca terjemahannya saja, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian al-ardobu, bumi, firasyan sebagai hamparan, wassama'a, dan langit binaan sebagai atap. Ya, kemudian kata Allah, wa anzala minas sama'i ma'an, dan ialah yang telah menurunkan dari langit ma'an, air. Fa'akhraja bihi, lalu ia mengeluarkan dengan air itu, ya dengannya, minat tamarati, berupa buah-buahan, rizqan sebagai rizki, lakum untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, sedangkan kalian mengetahui. Ya, jadi ini ayatnya mudah kita pahami ya. Ya, kita cerna ya, di sini Allah sedang memberikan gambaran ya kenapa Allah ini adalah Tuhan yang berhak disembah, ya karena dialah yang menciptakan, ya dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, ya kemudian Allah juga yang mengatur dan menjaga apa yang sudah Ia ciptakan, gitu kan. Ya, bahkan Allah juga menyiapkan rizki-rizki untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Ya, jadi fasilitasnya semuanya disiapkan, ya, mulai dari bumi sebagai hamparan sehingga manusia bisa berjalan di atasnya, kemudian bisa tinggal, bisa mencari rizki dan seterusnya, gitu kan. Wassama abinaan, dan juga langit sebagai atap. Ya, jadi ini Allah ingin menjelaskan ya kenapa Allah berhak untuk disembah oleh siapa nih? Oleh makhluknya, dan jangan menyekutukannya, gitu kan? Ya, seperti yang lagi rame sekarang ini ya, perdebatan antar siapa tuh ya? Apa ya? Orang-orang yang terlalu percaya dengan dukun ya, percaya dengan dukun, bukan terlalu percaya dengan dukun, kan nggak boleh ya. Ya, berarti dia di sini sudah apa namanya? Ya, sudah menjadikan ya selain Allah itu ya sebagai tempat untuk meminta sesuatu. Ya, padahal jika ya kita orang yang beriman ya, dan kita tahu Allah itu memiliki segalanya, maka bersandarnya hanya kepada Allah, memintanya juga hanya kepada Allah. Itu ya. Nah, itu intinya di sini Allah sedang menggambarkan itu. Baik. Sekarang kita lanjut. Cukup ya? Baik, kita lanjut ya. Ayat ke-23. Saya mau Ibu Khotijah. Dibaca terlebih dahulu ayatnya. Baik, insya Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bentar. Wa Wa'in. wa itu dan in jika kuntum itu karena antum berskana artinya Ya. kalian adalah. Baik, cukup. Sampai di situ bagaimana kita mendapatkan kuntum ini akar katanya kana? Coba. Itu kuntum kan itu kata dasarnya itu kan kana. Iya. Dari mana itu kita dapatkan? Maksud saya gimana cara menemukannya? Di kamus ini paling ujung ada. Di kamus apa? Apa? Yang Ringkas. satu ringkas huruf Iya. K. Ya, itu kan berarti Hukumnya dulu, Ustaz. ya carinya bukan pakai proses, carinya pakai untung-untungan gitu kan. Ketemu apa enggak nih kita buka kamus gitu kan dari kana. Nah, prosesnya gimana sampai dapat kana maksud saya gitu. Dihilangin. Kata dasarnya kan kana terus tum-tum itu antum. Iya, perolehnya gimana coba? Awalnya aku nggak tahu kalau itu kana. Kana nih ada nih di huruf kaf, terus ada kana, ada Nih lihat nih, menjadi kalau kita ngikutin alurnya ya, nih panjang nih penjelasannya nih. Ya. ada alurnya. Kana Oke. yakunu kaunan. Betul, itunya ketemu alhamdulillah. Tapi sampai dapat kananya itu gimana penjelasannya saya mau tahu. Di sini nih, tumnya kan hilang. Ya. Tersisa kun. Emang ada akar kata kun doang? Kana ada. Tambahin satu huruf, Ada Ustaz. menjadi. Nah, berarti kan penjelasannya kun ini 2 huruf. Ya. Akar kata Harus 3. 3 huruf. Iya, Iya, betul. Nah, huruf apa nih yang hilang? huruf wawu. Iya, bagaimana cara kita mengidentifikasi dia itu wawu? Itu kan K-nya itu kan nanti K-nya itu K gitu. K-nya ada K berdiri. Baik, sendiri. rumusnya yang bisa kita gunakan ketika tersisa 2 huruf, tambahkan. Oh, yang itu. Nah, itu aja maksud saya. Yang itu, Bu. Tambahkan alif atau ya Ya. di akhir tapi ini. Tubuh. Ya, Nah, tadi kana alifnya di akhir apa di tengah? Tengah. Nah, di tengah alifnya. kan pakai rumus ini nggak nyambung berarti nih. Gimana Nggak tahu coba? Di kamus aja. Ya kan itu, bener nggak rumusnya? Ketika tersisa 2 huruf, tambahkan alif atau ya di akhir. Ingat nggak itu kata-kata itu? Ya. Iya, ini ada halaman 59-nya. Tapi kok kamus menyelisihi teori? Gimana Pak? Oh, ada Pak Anton ya, Masya Allah. Assalamualaikum Iya, Anton. Pak Anton, ya. Coba. Gimana? Falfil. Jadi ternyata ketika tersisa 2 huruf, ada satu rumus lagi. Rumusnya itu namanya falfil full. Rumus Jern. Pakai falfil full yang munyeng itu tak aku falfil full. Nah, ini kan makanya saya bilang ini penjelasannya panjang. Yang 57, Bu, halaman 57. Ya, halaman 57. Coba dibaca, paham nggak itu? Paham atau puyeng? Kalau ngulangnya ada setengah jam sendiri, aku paham tak? Nih, saya kasih rumus ringkas nih ya, mau nggak? Ya, Ustaz. Ya, Ini HP-ku nggak ada gambarnya loh, Tan. Ini ada nggak? Ada nggak nih, ibu-ibu? Belum. Belum. Putih aja kan? Iya, betul berarti ya. Oke. Jadi, tadi apa kita mau bicara apa? Pola falfil full. Falfil full. Yang falfil 2 full. huruf. Tinggal 2 huruf. Baik, bentar. Ya, pola falfil full gitu kan? Ya. Ini namanya nih, Bu, nih ya, falfil full. Pertanyaan saya, falfil full ini hurufnya ada 2. Ya. Akar kata ada
3. Ada 3. Berarti kita butuh 1 huruf yang kita tambahkan. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ya. Huruf ini kemungkinan hilangnya itu ada di berapa posisi? Hilangnya 2 Ya, kalau ada di 2 posisi. ada di 2 posisi kalau Dua kita lihat. posisi. Nah, kalau kita lihat teori yang di buku Granada itu ternyata dia hilangnya ada di 2 posisi. Pertama posisi di awal. Dan posisi di tengah. Aduh, susah banget ya kalau pakai Zoom. Di awal ada posisi di tengah, cuman 2 posisi aja, jadi di akhir nggak ada. Oh, Oke? Nah, itu ya. Jadi Ya. ada di awal, ada di tengah. Ah, Ya. Nah, sekarang berarti kalau ini apa nih berarti? Bacanya apa? Fal. fal. Ya. Harokat gini berarti fal, ya enggak? Ya, Kalau begini berarti fil. fil. Kalau begini berarti Full. full. Nah, ini biar cepat aja ya. Jadi saya giniin. Nah, rumus huruf penyakit pola fal fil full yang hilang di awal itu rumusnya mengikuti harokat. Apa Bu rumusnya? Mengikuti harokat. Mengikuti harokat. Ya Allah, jelek banget tulisannya. Ini putus-putus nih. Mengikuti harokat maksudnya apa? Huruf penyakit itu kan ada alif, wawu, ya. wawu ya. Ya. Maaf, ini posisi di tengah yang ini, bukan yang di awal. Maaf. Alifnya itu toh. Nah, Maaf. Kalau posisi di tengah itu, maaf. Posisi di awal itu rumusnya dia itu antara fal dan fil itu hurufnya adalah wawu. Wow. Kemudian kalau full hurufnya dia alif. Apa? Antara fal dan fil Itu wawu. hurufnya wawu. Nah, gimana ya kodenya ya? Gini deh. Kodenya gini, biar gampang ya. Semoga bisa paham ya, Bu. Nih kodenya gini nih. Maksudnya apa nih? Berarti fal dan fil ini hurufnya Wawu. wawu. Kalau full hurufnya Alif. alif gitu ya. Nah, udah tinggal kita terapin. Ini kan full. Kita tulis fa lam. Fa lam. Fa lam. Oke? Ya. Ya. Jadi fal sama fil apa tadi hurufnya yang hilang di awal? Wawu. Wawu. Ini berarti Wawu. wawu. Ini berarti Alif. alif. Nah, kalau sudah 3 huruf ya, kita pakai pola yang a. Sekarang bacanya apa berarti? Wafala. Wafala, Afala. Nah, itu ya rumusnya apa tadi? Antara Ya. fal dan fil yang hilang di awal adalah huruf Wawu. wawu. Kalau full hurufnya Alif. alif. Clear? Ya Tuh, Allah, Bu, biar kita sudah bisa paham berapa pola tuh? 3 pola kan? Ya, Ya. daripada Ibu ngafalin itu semua pola 7 pola apa namanya? Berapa ada? 7 pola yang ada di fal fil full. Ya pusing kan? Tapi kalau gini paham nggak nih? Apa Belum. pusing juga sama? masih loading, Ustaz. Masih loading. ini pakai Sama ya? ini, jadi nggak lancar kalau Telkomsel lancar. Oh, ini loading ininya berarti jaringannya ya? Ini Otaknya. providernya. Oke, saya nggak mau jauh-jauh dulu nih. Segini paham nggak nih? Saya ulang lagi nih kalau nggak paham nih. Dari Oke. kemarin dulu nggak paham. Baik. Pola apa tadi kita bahas? Fal fil Fil full. full. Ya, kita harus pahami fal fil full ini cuma dua huruf. Oh. Akar kata Ada 2, ada 3. ada 3, berarti kurang Kurang 1. satu. Nah, kurang 1 ini posisinya ada di mana?
Cuman ada di dua posisi. Iya, kalau fal atau fil itu wawu yang hilang. Nah, dulu Al- ada di dua posisi. Berarti Ya, posisinya di awal dan di di akhir. di Di akhir, tengah. di tengah, di Di awal tengah. dan di tengah. Sampai sini paham? Berarti ya kan? Nah, tinggal hurufnya apa nih antara ketiga pola ini, hurufnya apa? Ya, antara huruf alif wawu ya ini apa nih? Nah, kalau posisi di awal itu rumusnya antara yang fal dan fil itu sama. Hurufnya itu yang harus kita munculkan adalah huruf Wawu. ini hurufnya Wawu. wawu. Ya udah kita tulis aja dulu nih wawu kalau gitu. Wawu, Wawu. wawu. Ya. Oke, sampai sini. Ya. Nah, Karena kemudian bacanya wow. iya, karena rumusnya nih alif fathah dan kasroh atau fal dan fil ketika dia yang hilang di awal itu hurufnya Wawu. wawu. Nah, kalau dhamma yang hilang adalah Alif. alif. Ya udah kita tulis di sini alif. Ya enggak? Wawu, wawu, alif. Nah, berarti kan Alif. udah ada satu huruf nih. Udah falnya ini lamnya ini kita pindahin. Oh ya. Lamnya kita pindahin. Ini kan lam. Lamnya kita pindahin. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kan tinggal kasih harokat. Ya kan? Iya. Ya, harokatnya itu ngikutin pola yang ini aja yang gampang. Fa'ala. Fathah. Fathah semua ya udah nih bacanya kita fathahin aja semua. Wa, fa, la. Yang ini juga sama. Wa, fa, la. Yang ini juga sama. A, fa, ta. Sampai sini. Paham nggak? Kira-kira? Ibu? Ya Allah, meresap. Coba ya. Kalau Ya. yang alif berarti depannya tinggal ditambah alif ya, Tat? Yang alif ditambah alif gimana maksudnya, Bu? Nah, ini kan tadi kan kalau yang sama itu ditambahnya wow. Wafala. Bukan yang sama, yang fathah, yang fal dan fil maksudnya nih. Oh, yang fal dan fil. Jadi fathah ini maksudnya fal polanya, Bu. Ini saya pakai kode. Yang fil, yang kasro ini maksudnya fil. Yang dhamma ini maksudnya full. Nah, gitu. Berarti fal dan fil hurufnya sama yang hilang di depan. Apa itu? Hurufnya wawu. Nih rumusnya nih. Kemudian kalau alif, kalau full, ya dia ini alif yang alif yang hilang di depan nih rumusnya. Al-Falaq. Jadi dipelajarin lagi, insyaallah bisa. Gimana, Bu? Dipelajarin sendiri nanti dibahas. Nah, nanti pelajarin lagi ya. Insyaallah. Nanti dilihat-lihat lagi. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Posisi tadi kan baru satu posisi. Sementara tadi kita sepakat ada dua posisi. Nah, untuk posisi yang di tengah, rumusnya ini mengikuti harokatnya. Ya, mengikuti harokatnya. Ya, kalau posisi di tengah. Ya, maksudnya apa? Mengikuti harokatnya. Ya, huruf penyakit kan ada 3. Alif, waw, ya. Harokat juga ada 3. A, I, U. Ya kan? Ya. Nah, jadi sekarang kita lihat. Ya, harokat alif ini, dia itu, harokat fathah ini, dari ketiga huruf ini lebih dekat ke huruf apa? Alif. Alif. Berarti ini kita kasih alif di tengah nih. Kita tulis aja dulu nih alif. Gitu kan, Bu? Oke, sekarang fil. Kasroh lebih dekatnya ke huruf apa? Alif, waw, atau ya? Ya. Ya. Oke. Kalau full lebih dekatnya apa? Wawu. Ya, ke Wawu. ke wawu. Oke, sekarang kita pindahkan fa dan lamnya. Kan ini posisinya di tengah.
ya kan? Iya, Berarti betul, fa-nya ya. sama lamnya dipisah. Gini, gitu. Ya, lah. Ya, berarti ini Ya, tambahin fa, lah. Ya, tambahin lam. Kasih fa, fawala. aduh jelek. Fawala. Heeh. Nah, udah tinggal kasih ya harokat. Di sini berarti Fala. fa'ala atau bisa juga, maaf, di sini fa'ala atau bisa juga fa'ala, sama satu lagi. Khusus untuk yang fal ada 2 dia, yang posisi hilang di tengah. Tapi sama hurufnya di sininya, alif atau hamzah. Cuman bedanya yang ini mad, yang di sini hamzah. Nah, yang ini yang fill berarti tinggal kasih harokat fa'ala. Yang full Fawala. fawala. Oke ya. Maka dengan itu kita bisa kita lihat nih, di sini yang hilang itu aslinya adalah alif. Alif. Ya, yang fill itu ya, yang full itu Wawu. wow. Clear? Paham? Insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Nah, sekarang kun. Tadi kita mau bahas apa? Kuntum. Untum. Kun, tinggal kun kan? Aduh, Kun. kelihatan. Warna apa ya yang kelihatan ya? Hitam deh. Kun. Oke, masuk kemana berarti? Full. Full, yang ini kan? Full. Betul? Ya, kita terapkan full itu bisa apa? Afala berarti Fawala. atau fawa. Fawala. Berarti di sini alif, a, ka, na. Oh, akana. Kana. Akana. Di sini berarti ka, wa, Kawana. 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 Nah, di kawana ini masih belum selesai nih. Waw di tengah rumusnya akan berubah menjadi Alif. menjadi ka. Menjadi kana. Jadi kana ini gimana caranya kita dapetin? Seperti tadi. Allah prosesnya. Seperti Pola full. pola full. Gitu. Insyaallah nanti diulang-ulang lagi. Ulang-ulang lagi ya, insyaallah ya. Paham dapat kananya? Prosesnya. Insyaallah. Insyaallah. Lagi. Oke, paham nggak nih? Kalau paham saya tes nih. Ya dites Ustadz biar Tes tambah. ya. Kita paling nggak bisa. Nggak Mana apa-apa. kursor Biar- saya mana ya? Oke, tes ya. Ini rumusnya saya hapus apa enggak? Jangan. Oh, jangan. Buat nyontek. Saya tes nih. Nggak usah yang susah-susah deh. Tuh, susah banget ya kalau pakai papan tulis ini, Zoom. Singkatan KKBP itu kata kerja bentuk Perintah. perintah. Oh, oke. Perintah. Contoh nih. Kul. Berapa huruf? 2 2 huruf. huruf. Berarti apa nih akar katanya? Kok bingung? Jadi lebih dekat ke wawu ya Ustaz. Iya, Karena kul lebih dekat ke wawu. Berarti itu kalau yang hilang di tengah, berarti apa? Wala. Ko. Oke, a. Akola atau kowala. Oke, akola atau koa. Kowala. Koala. Koala masih udah selesai atau belum nih sampai di sini prosesnya? Belum. Belum. Karena wawu di tengah bisa berubah menjadi Alif. alif, jadinya sekarang Kola. kola. Nah, tinggal kita buka kamus. Apakah di akola ataukah di mana? Di wawu. Masih tetap wawu atau alif? Ya, di alif akola ataukah di kowala itu maksudnya. Oke. Paham?
Iya. Kalau akolanya itu nggak ada perubahan lagi ya Ustadz? Nggak ada. Oh, sudah baku akola ya Ustadz? Iya, seperti itu. Berarti tinggal kita cari di akola. Ketemu apa enggak di akola? Kalau ketemu misalkan ada nih turunannya ada atau enggak apanya? Ininya kolanya ada apa namanya? Kulnya ada atau enggak di akola itu? Oh iya. Kul itu Gitu. turunannya di kamu. Mm-mm. Nah, di situ ada atau Setuju Ustaz. Kalau kamu kan ada gimana Pak? 337 halamannya kalau kamu sini. Oh, kamu induk di kelas. Nah, artinya apa tuh Kul? Katakan. Katakanlah. Lihat, ada lahnya nih Bu. Katakanlah. Nah, lah ini menjadi ciri KKBP, benar nggak? Perintah. Ya, maka pola valveful ini adalah pola KKBP. Afwan Ustadz, tadi kan setelah itu apa namanya? Kul tadi cari cara jalannya kan ada 2 ya. Ditambah awalan atau di tengahnya itu. Setelah itu kan dapatnya kawala sama akola ya Ustadz. Nah, setelah kawala ini kan masih bisa ini lagi ya, maksudnya disederhanakan lagi. Wawunya itu diganti dengan alif, jadi kola. Nah, setelah itu dapat akola sama kola. Nah, yang kita cari di kamus ini dua-duanya ya Ustadz, akola sama kola ya? Betul, kita cek ya. Apakah di urutan alif atau di urutan qaf? Gitu kan Bu? Nah, Ustadz. Kalau di urutan alif ketemu, di akola nih ketemu nih, oh ada akar katanya akola. Kita lihat turunannya, kul ada atau enggak di situ? Soalnya kan akola ini hanya pintunya saja. Ya derivasinya turunannya ada di apa namanya? Kul itu yang kita cari kan sebenarnya tujuannya. Ya kalau di akola ketemu ya, tapi kul yang nggak ketemu berarti salah. Kita cari lagi di kola misalkan. Oh ketemu. Nah, itu baru. Ustaz, mungkin yang dimaksud Ibu ini masalah huruf penyakit itu loh Ustaz. Ini masalah penyakit, masalah buka kamus nih. Ya karena itu kan ada penyederhanaan itu, ada perubahan dari waw itu menjadi alif kan, berarti ini masalah huruf penyakit. Betul, karena kan huruf penyakit di tengah ya bunyinya itu kalau waw ada waw atau ya di tengah berubah menjadi alif, gitu kan? Ya. Gitu. Oke ya, baik. Ada lagi nih, satu lagi nih. Oke, kholau. Kholau. Waw alif kita hilangkan. Ya. Tersisa khola. Khola. Berarti akar katanya apa nih? Khola menjadi bisa jadi wakola bisa jadi wakola gitu rumusnya. Baik, pertanyaan saya nih, kholau ini polanya valveful atau enggak? Oh, enggak. Enggak, khola. Enggak. Berarti kalau enggak tambahkan alif di akhir khola atau Iya. Ya, di akhir. Begitu, simpel. Nggak pakai pola valveful ini. Ya, soalnya itu wawu alif kan enggak. Ya, gitu kan. Hati-hati jangan kejebak. Ya benar nih, aduh ya Allah. Ya, nah ini saya mau kasih gambaran. Jadi kalau tersisa 2 huruf bisa pakai cara yang ini kholau atau bisa pakai cara yang fal tadi, yang kedua ini nih pola valveful itu maksudnya. Gitu ya. Paham? Oh iya betul Ustaz. Oke, silakan di screenshot ini baru kita bahasan kuntum nih Bu ya. Bu Nini nanti kirim ya itunya. HP ku nggak ada gambarnya ini. Cuma Oh ya, ini papan tulis saya nggak kelihatan ini. Iya, Enggak nanti sih. saya kirim ya Bu ya di grup. Ini saya kirim langsung. HP ku hitam semua. Dengar suaranya. Ini masih bisa ngomong. Kenapa kok bisa hitam itu? Nggak tahu tadi Bali Gosong. mau meletus ya. Kayaknya nggak di Bali itu jadi gosong. Aduh.
Jadi mumet ya pusing. Jadi ilmu dapur diterapkan di ilmu HP. Oke. Ya, benar. Udah kayak bikin dadar telur ya. Oke. Ini udah selesai ya. Baik, Aduh, Ustaz, baru ya. sampai kuntum nih kita nih. Kepanjangan penjelasannya ya. Nggak apa-apa Dua-dua. Ustaz, tapi yang Apa ilmu itu Ustaz? Ustaz, Ya, kalau kita buka kamus saja ya gimana prosesnya ketemu atau enggak gitu kan ya. iya. Baik. Oke. Cukup ya? Cukup. Cukup, Ustaz. Silakan. Ya. Ustaz lagi nanti Ustaz. Oh, gimana udah saya takut mumet aja sih. Sesi 2 sama Ustaz. Oh, sesi 2 sama saya. Aduh. Insyaallah. Ya udah. Oke, Ustaz, terima kasih Kasihan. banyak sudah mengisi sesi 1 ini. Dan teman-teman kita lanjut ke sesi 2 nanti jam 10, istirahat sebentar. Ya. Apa tuh? Stretching. Stretching dulu sebentar. Yang mau sholat duha silakan, mau sarapan silakan. Dan kita kembali pukul 10. Dan kita tutup sesi 1 ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz Maman. Iya, Panto. Ustaz, ada waktu nggak sebentar saya mau telepon? Oh iya ya, silakan. Ya udah. Ya udah.